Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan masih memperbolehkan kami menghirup udara segar pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami supaya boleh mendengarkan firman-Mu, terlebih lagi dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Ayub pasal 14 ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ia dung mate bawai, tung tagamon maulahan nama ngulu, tung disaluhut ari-ari, ni parporangak kunian au makirim, pai maro ari haluaoku. Hidup ini singkat. Kita manusia yang diciptakan Allah, yang diberikan kehidupan oleh Allah, merupakan sebuah anugerah ketika kita boleh sampai kepada hari ini. Karena apabila manusia itu sudah mati, manusia itu sudah tidak berdaya lagi. Artinya semua hak dan kedudukan, posisi, jabatan yang ada pada manusia itu selama dia di dunia sudah tidak berguna lagi dan sudah berhenti untuk digunakan. Ada sebagian orang yang berprinsip, mumpung masih muda dan kuat, mari menikmati dunia ini dengan bersenang-senang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Betapa singkatnya hidup manusia. Jika saat ini kita dipanggil, sudahkah kita siap untuk mempertanggungjawabkan segala yang kita perbuat di dunia ini? Sudahkah kita mampu mempertanggungjawabkan penggunaan waktu dan kesempatan yang telah diberikan? Pada satu saat nanti, ketika waktunya tiba, tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengulang hidup ini lagi. Suka atau tidak suka, hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Setiap manusia pasti akan meninggal. Permasalahannya adalah kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mati. Namun jika kita tahu kita akan mati 5 tahun lagi, maka bisa jadi selama 4 tahun kita akan berbuat dosa dan baru bertobat di 1 tahun terakhir, atau mungkin bahkan baru bertobat di hari terakhir. Bahkan jika kita tahu hari kematian kita dan bagaimana kita akan mati, mungkin kita akan berusaha untuk menghindari kematian itu. Maka ada 3 hal yang tidak dapat dijawab oleh siapapun di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kapan kita akan mati? Yang kedua, di mana kita akan mati? Dan yang ketiga, bagaimana keadaan kita ketika mati? Tetapi permasalahannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang memang harus mati, dan orang yang sudah mati tidak akan kembali hidup lagi. Oleh karena itu, mengingat sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya sementara, bukankah kita harus menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang telah menciptakan kita? Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa,
Tuhan sudah menyatakan bahwa manusia itu akan hidup di dalam kesulitan dan penuh dengan pergumulan. Manusia harus mencari nafkah dengan susah payah, dan pada akhirnya ketika mati nanti akan kembali ke tanah. Oleh karena itulah kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tidak akan pernah mampu berjalan sendiri di dunia ini tanpa pertolongan Tuhan. Bahkan jika kita berjalan di dunia ini dengan segala kerja keras kita, dan kita boleh sukses di dunia ini, memiliki banyak harta, semua itu tidak akan kita bawa dan tidak berarti ketika kita sudah menghadap kepada Tuhan. Karena keselamatan yang daripada Tuhan dan hidup yang kekal yang diberikan oleh Tuhan adalah pengharapan bagi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih, ketika waktunya tiba, kita akan sampai pada titik di mana kesempatan untuk bertobat pun berakhir, dan kita tinggal diminta untuk mempertanggungjawabkan segalanya. Hendaklah kita bijaksana di dalam kehidupan ini dan tidak menyia-nyiakan waktu selama kesempatan itu masih ada. Seperti lagu pujian yang menyatakan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga suatu saat aku tidak berdaya. Hidup ini sudah menjadi berkat. Maka kita juga memohon Tuhan senantiasa mengajari dan memampukan kita menjalani hari-hari ini, supaya kita juga senantiasa beroleh hati yang bijaksana, hati yang mau melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai kami Tuhan di dalam seluruh pekerjaan kami dalam satu hari ini. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa menuntun dan membimbing kami dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menaungi kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Amin.